Samsung Galaxy Tab X6 Lite. Mungkin buat sebagian orang namanya itu kurang menarik ya kalau dibandingin sama Samsung Galaxy Tab S6. Apalagi kalau dibandingin sama Tab S7 Plus yang baru aja keluar. Tapi justru menurut gua tablet yang satu ini justru merupakan tablet yang paling pas. Kenapa aja alasannya? Langsung aja, gua Agus, this is Tera, Gadget Review. Beberapa waktu belakangan ini makin banyak tablet-tablet yang dirilis itu tujuannya menjadi pengganti sebuah laptop ya. Tapi justru di sini si Tab S6 Lite ini malah kebalikannya. Tablet yang satu ini benar-benar berusaha menjadi tablet apa adanya sebagai basic tablet dan nggak perlu banyak fitur aneh-aneh. Dia nggak berusaha menjadi productivity monster kayak tablet iPad Pro atau Tab S7 Plus. Di sini tuh benar-benar fungsi aslinya tablet yang cuma buat nonton-nonton YouTube, Netflix, terus juga baca majalah, baca buku, itu bisa dikerjakan dengan baik di sini. Dan juga yang paling penting di sini bisa menggantikan sebuah buku alias kertas karena ada S Pen-nya. Kalian bisa nyoret-nyoret langsung di sini. Galaxy Tab X6 Lite ini walaupun harganya tergolong kategori budget ya, tapi desainnya ini udah terasa cukup premium. Itu karena dia punya ketebalan cuma 7 mm dan juga beratnya cuma 460 gram. Ini jadinya sedikit lebih tipis dan lebih ringan kalau dibandingin dengan iPad 6th Generation yang udah pernah gue review di video sebelumnya. Tapi yang paling ketara bedanya itu ya layarnya ini. Ini layarnya udah desainnya kekinian, udah kayak iPad Pro, jadi udah bezelnya tipis gitu dengan nggak ada home button. Ini bikin kita punya viewing experience-nya tuh lebih luas ya, enak layarnya. Terus juga di sebelah kanan ini ada tombol power dan volume up, volume down biasa, tapi di sini kan karena Android tablet, jadi ada bisa micro SD dan juga SIM card. Itu udah keren sih, bisa luasin space lagi. Terus juga yang paling penting ada headphone jack buat kalian yang suka nonton tapi nggak mau ganggu kiri kanan, tetap masih bisa colokin earphone kalian. Berat segini nih itu udah paling pas kayaknya ya. Jadi karena kita bakalan sering make si tablet ini tuh dengan satu tangan, karena mayoritas tuh kita bakal baca, nonton, dan juga nyoret-nyoret dengan si S Pen ini. Jadi S Pen-nya ini pun ukurannya udah lebih gede ya kalau dibandingin dengan si Samsung Galaxy Note yang punya S Pen itu. Ini ukurannya kayak pensil beneran, dan kerennya lagi ini tanpa perlu dikonekin Bluetooth macam-macam dan juga nggak perlu dicas ya karena nggak ada baterai, langsung coret aja. Ini gua sih tadinya orangnya nggak begitu pakai S Note sebelumnya. Tapi gara-gara nyoba ini jadinya gue udah menggunakan si tablet ini selama 2 bulan terakhir menggantikan buku gue yang buat kerja sehari-hari buat nyoret-nyoret gitu. Ini jujur yang gue seneng banget itu jadi fitur S Notes-nya itu kepake banget, dimana kalian bisa nyoret-nyoret tulisan tangan kalian terus nanti bisa di search dengan si program Samsungnya itu, dia bisa ngedeteksi tulisan tangan walaupun tulisan tangan gue hancur banget ya tetap masih bisa di search gitu. Dan juga yang kerennya lagi, kalau kalian nggak mau tulisannya jelek, udah gitu kalian bisa convert, dirubah jadi huruf komputer, jadi rapi gitu. Dan kalau kalian yang emang pengen kerja lebih kelihatan profesional gitu, atau lebih nggak capek, bisa kok ini tetap dikonekin Bluetooth dengan keyboard eksternal Bluetooth gitu, dan juga mouse. Dan kalau mau kelihatan lebih keren lagi, ini tinggal konekin sama casingnya, ini magnet, dan juga taruh pennya di sini. Nah, ini keren banget, jadi langsung boom, langsung tambah ganteng kan. Tabletnya kelihatan makin mewah. Displaynya di tablet ini tuh bukan yang terbaik ya, dengan layarnya yang ukurannya 10,4 inch itu dia cuma TFT aja buat displaynya, tapi seenggaknya resolusinya udah 1080p. Udah lumayan lah ya, jadi gambar yang dihasilkan tuh udah cukup detail dan warnanya udah cukup oke, tipikal Samsung. Tapi kalau misalnya kalian buat brightness-nya dipakai di luar ruangan, ini agak kesulitan. Bahkan kalau kalian lagi nonton terus ada ruangan yang kena cahaya gitu, itu kan kelihatan pantulan-pantulan di layarnya, itu lumayan agak mengganggu sih. Tapi kalau buat pemakaian normal aja dalam ruangan atau buat sambil santai, ini udah bagus banget gitu. Dan enaknya lagi dia punya speaker di sini, gua rasa sih cukup kenceng, malah cukup kaget sih karena stereo speakernya di atas bawah ini kelihatannya tadinya paling kecil gitu ya. Atau lumayan, cuma ya nggak ngebas-ngebas banget. Bahannya plastik sih ini. Plastiknya cukup halus tapi nggak glossy ya, ini lebih matte dia. Terus nggak tahu kayaknya bentuknya. Buat zaman sekarang itu dimana kita akan lebih banyak kerja WFH dari rumah, itu tablet ini enak banget karena kalian bisa video call, zoom gitu pakai kamera depannya yang berukuran 5 megapiksel. Ini hasil quality-nya udah lumayan bagus.
Dan juga kalau misalnya kalian sampai mau pakai kamera belakangnya yang ukurannya 8 megapiksel, bisa sih, cuma gue sih aneh aja tetap kalau mau videoin apa pakai kamera belakangnya. Cuma kalau emang sampai harus terpaksa, ini masih oke kok, masih bisa buat Insta Story gitu. Terus juga di sini kan kalian bisa rekamnya sampai 1080p 30 fps. Tapi ya jangan harapin hasil foto atau videonya sampai yang wah banget kayak kamera-kamera handphone mahal gitu. Untuk bagian softwarenya itu saat video ini dibikin, si Tab X6 Lite yang gue pakai ini udah dapat updatean One UI 2.5. Itu di atas Android 10 ya, jadinya dia udah operation systemnya. Itu dimana jadi experience buat make tablet ini tuh udah terasa sedikit lebih smooth ya. Dan yang gue suka dari tablet Android itu kan aplikasinya jumlahnya lebih banyak, karena dia sama persis dengan si Android Phone. Dimana yang paling penting itu bisa WA, WhatsApp ya, jadi bisa nelpon, bener-bener telepon asli pun bisa karena kalian udah isi SIM card. Dan juga buat kayak buka-buka aplikasi semacam Instagram ini kan beda loh sama iPadOS. Di sini full screen, bener-bener langsung dari Androidnya sama aplikasi Instagram asli gitu. Dan juga karena gue ngedit video semua juga di editnya di tablet ini, karena gue ngerekamnya pakai si Samsung ya yang gue pakai buat kayak syuting video ini, itu transfer datanya juga makin enak perpindahannya dengan ada nearby share, terus juga quick share-nya gitu, transfernya makin gampang, terus juga colok OTG. Pokoknya buat connectivity, gue lebih suka Android tablet buat pindah-pindahin datanya. Dengan updatean yang paling baru ini tuh kalian bisa split screen sampai 3 aplikasi di tablet ini. Bahkan jadi sampai akhir-akhir ini tuh gue nge-split screen jadiin head unit buat di mobil, gue tempelin tuh separohnya buka map, separohnya buka lagu, enak kan tuh sambil nyetir tempelin tablet, jadi head unit gede banget gitu. Dan juga kalau di sini yang gue sayangin mungkin karena dia fingerprint itu sama sekali nggak ada ya. Jadi buat security-nya cuma bener-bener pakai face unlock aja. Di sini jadi kadang-kadang kalau kalian yang lagi mukanya pakai masker itu rada susah. Jadi gue matiin aja sama sekali security-nya di si tablet ini karena udah buka tutup pakai casing kan juga udah auto lock anyway gitu. Dan juga dia nggak ada Samsung DeX ya di sini. Mungkin wajar lah ya kalau misalnya si X6 Lite dikasih DeX juga, ya nggak ada lebihnya dong si X6 yang biasa. Buat internalnya, si Galaxy Tab X6 Lite ini tuh menggunakan chipset Exynos 9611 ya, yang buat kategori memang middle, dan juga RAM-nya 4GB dan internal 64GB. Performance-nya berasa udah cukup lah ya buat pekerjaan sehari-hari, buat multitasking, split screen, dan juga tadi yang gue bilang buat browsing-browsing ringan, ganti-ganti aplikasi, main game-game, oke lah selama nggak terlalu berat. Antutunya itu sampai 166.000, dan juga kalau misalnya kalian patokannya buat main game PUBG itu udah bisa dapat settingan smoothnya udah sampai ekstrim. Dan kalau misalnya HDR itu mentok di ultra aja. Tapi yang gua rasa di sini tuh tetap gimana pun juga Android itu kalau urusan smoothness-nya dan juga touch sensitivity-nya itu kayaknya berasa tetap masih kalah sih kalau dibandingin iOS. Semua kelebihannya itu masih ditambah lagi dengan kekuatan baterainya yang 7000 mAh-nya ini cukup mengagumkan menurut gua. Ini dia bisa tembus lah namanya satu hari setengah itu gampang. Dan kalau misalnya buat screen on time ini sendiri itu bisa sampai 9-10 jam. Kalau misalnya kalian udah lowbat, kalian tinggal colokin pakai charger yang udah Type-C. Ini bisa support sampai 15 watt. Itu Samsung Fast Charge 2.0 ya. Cuma sayangnya di bawaannya pakai pembeliannya itu cuma dapat chargerannya itu 7,8 watt aja, masih slow charge. Jadi kalian harus beli charger terpisah atau minimal pakai chargeran Samsung Galaxy S9 atau S10 kalian. Overall si Samsung Galaxy Tab X6 Lite ini tuh udah cukup memuaskan banget ya buat kalau kalian yang emang membutuhkan sebuah tablet yang basic aja, yang cukup sebagai tablet aja gitu, yang nggak perlu fitur neko-neko kayak seperti layar 120Hz, terus juga nggak perlu yang ada Samsung DeX atau aksesoris yang aneh-aneh yang bikin berusaha menjadi sebuah laptop lah intinya. Itu si tablet ini gue rekomen banget. Dan juga percaya gue deh, S Pen-nya ini tuh beneran enak banget. Ini nilai plus banget. Gue yang tadinya orang yang emang nggak suka pakai Galaxy Note series ya, karena gue juga anggap buat apa sih S Pen. Tapi ternyata pakai S Pen di layar segede ini tuh bener-bener experience yang asik banget. Terus juga buat harganya sendiri, si Samsung ini mematok harga di range 6 jutaan. Ini menurut gue cukup menarik ya buat jadi alternatif buat orang-orang yang nyari laptop versi budget. Dan gue pernah bilang juga kan kalau laptop yang nggak i3 itu mendingan tablet. Nah ini bener-bener udah performance-nya oke.
Terus juga kalau misalnya kalian yang nggak butuh S Pen yang bener-bener gue nggak pakai deh S Pen-nya, kalian bisa pertimbangin yang namanya Samsung Galaxy Tab S5e yang udah keluar lebih dulu tahun lalu. Itu dia desainnya lebih tipis, layarnya udah AMOLED, dan juga speakernya pakai 4, jadi quad speaker. Itu jadi buat bener-bener pengalaman nonton multimedia lebih memuaskan. Tapi kalau gua S Pen-nya menurut gua fitur yang sangat berguna gitu. Oh ya, satu lagi, kalau buat casingnya sendiri ya, si Samsung emang bener-bener ngeluarin officialnya itu juga cuma folio case gini aja, jadi nggak keluar yang mode keyboard. Jadi kalau mau kalian yang cari casing yang ada keyboardnya, beli terpisah aja, nggak mesti merek Samsung. Dan casing yang gue pakai ini, folio ini udah kayak asli kan, tapi ini OEM. Maksudnya apa, murah-murah aja gitu, kalian bisa cari kok dengan harga ya murah-murah lah di toko online, banyak kok, nggak mesti asli, dan berfungsi dengan baik kok. Itu aja dulu, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Gue Agus di Star Gadget Review. See you next time.